Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan kita, yaitu pada perkuliahan atau mata kuliah Al-Islam atau AIK 2 bersama dosen pengampu Kiai Muda Muhlar Sultan Esos MPD Universitas Muhammadiyah Kabupaten Kolaka Utara 2026 ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi taharah. Materi ini tentu materi wajib bagi mahasiswa untuk mengenal dan memahami serta mengetahui secara akademik dan sekaligus dapat diamalkan secara syariah. Jadi di perkuliahan kita ini insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari tentang satu konsep atau satu materi Al-Islam, yaitu tentang taharah. Pengertian taharah secara bahasa, sini kita lihat, berarti bersih, suci, terbebas dari kotoran. Secara istilah fikih, tahara adalah menghilangkan hadas dan najis agar seseorang sah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu memiliki sumber referensi atau sumber dalil maupun hadis. Ini kita jumpai dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyukalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu. Ayat ini menjadi dasar utama kewajiban bersuci sebelum salat. Di ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Hadis sahih tentang taharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru satrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Hadis riwayat
Muslim. Di hadis yang lain, Allah tidak menerima salat seseorang apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ruang lingkup tahara. Tahara terbagi menjadi dua. Tahara dari hadas, yaitu bersuci dari keadaan yang menghalangi ibadah. Bentuknya wudu, hadas kecil, mandi wajib, hadas besar, tayammum pengganti ketika tidak ada air. Yang kedua, tahara dari najis, yaitu membersihkan benda najis pada badan, pakaian, tempat ibadah. Selanjutnya macam-macam najis. Najis mukhaffafa ringan. Contoh air kencing bayi. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara mensucikan, dipercikkan air. Dua, najis mutawassithah, sedang. Contoh atau seperti darah, nanah, air kencing, kotoran manusia. Cara mensucikan, dicuci sampai hilang warna, bau, dan rasa. Yang ketiga, najis mukhallasah. Mukhallasah itu ada najis besar berat, seperti anjing dan babi. Nah, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Salah satu dengan tanah, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Tujuan dan hikmah taharah. Insyaallah nanti kita permantap pada diskusi kita insyaallah, karena ini adalah poin-poin utama dalam materi tahara ini. Hikmah spiritualnya mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kesadaran ibadah, membiasakan disiplin sebelum ibadah. Hikmah jasmani menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan membentuk pola hidup bersih. Hikmah sosial membentuk lingkungan bersih, menanamkan etika hidup sehat, menjaga kenyamanan bersama. Tahara dalam perspektif al-Islam kemuhammadiyaan. Ini dalam pelajaran AIK, tahara tidak hanya dipahami sebagai ritual bersuci, pendidikan karakter, budaya disiplin, kebersihan hati, dan etika sosial. Mahasiswa perlu memahami bahwa kebersihan lahir harus melahirkan kebersihan batin. Relevansi tahara di era digital. Ini juga penting ini. Mahasiswa masa kini juga perlu menjaga kebersihan ucapan di media sosial, kebersihan pikiran, kebersihan informasi, serta adab komunikasi digital. Karena Islam mengajarkan
kesucian bukan hanya fisik tetapi juga moral dan akhlak. Kesimpulan, taharah merupakan dasar seluruh ibadah dalam Islam. Tanpa taharah, ibadah tertunda, tidak sah. Karena itu Islam sangat menekankan kebersihan, kesucian, dan kesiapan spiritual sebelum beribadah. Pertanyaan diskusi mahasiswa satu, mengapa taharah disebut separuh dari iman? Nah, ini tugas kita diskusikan. Insya Allah nanti kita dibagi per kelompok. Apa hubungan kebersihan fisik dengan kesehatan mental? Ketiga, bagaimana implementasi konsep tahara di lingkungan kampus? Empat, apakah media sosial juga membutuhkan tahara moral? Jelaskan. Penutup, Islam dibangun di atas kesucian lahir dan batin. Tahara bukan sekadar air, tetapi jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, mudah-mudahan materi perkuliahan ini membawa berkah buat kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua setelah kita mengamalkan dan sekaligus kita aplikasikan dan mengajarkan di berbagai tempat sebagaimana tugas dan kewajiban kita insya Allah.